Ada lagi masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Masuk semua ini 31 orang kah? Berapa orang? Berapa biasa? Halo? Iya, Prof. 32 mahasiswa, Prof. 30? 32 berarti satu lagi. Masalahnya kalau masuk nanti harus masih ada 7 menit. Kita tunggu dulu ya, satu orang itu. Siapa? Halo. Bagaimana sudah pada jadi? Sudah pada jadi tulisannya? Iya, Prof. Sudah. Iya, Prof. Iya, Prof. Iya, Prof. Oke, oke. Saya lupa 2 minggu lalu suruh kirimkan atau sudah dikirim? Belum. Ada, sudah dikirim. Ya? Belum. Ada yang sudah kirim? Belum, Prof. Oh, belum. Kami tidak tahu, Prof. Oke. Ya. Adakah di antara sekian orang ini yang bisa presentasi sekarang? Ada. Halo? Iya, Pak. Ada yang bisa presentasi? Siapa saja yang sudah Saya, Pak. ya? Saya, Pak. Rika Wayuni. Iya. Oke, silakan Rika, silakan. Ya. Tapi kalau salah mohon koreksinya deh, Pak. Kalau salah mohon koreksinya. Iya, makanya. Iya. Silakan. Ya. Ada PowerPoint dibikin kah? Kalau saya tidak ada, Pak, cuma file Word. Terus gimana caranya presentasi kalau tidak ada? Ada yang siap PPT-nya? Halo? Tidak, Prof. Tidak, Pak. Tidak ada yang siap PPT, tidak ada. Karena itu hari, Prof, disuruh bikin makalah, Ji. Iya. Artinya tidak ada yang siap PPT, tidak ada satu orang pun. Iya, Pak. Tidak. Iya. Oke, kalau begitu. Ya? Halo? Iya, Prof. Iya. Tidak ada. Kalau begitu silakan Rika. Iya. Bisa ditampilkan Word-nya kah? Iya, bisa. Tunggu, Dek. Ya, Coba, Pak. iya. Bisa diperlebar lagi, dibesarkan lagi. Bisa diperlebar. Dibesarkan lagi, belum bisa saya baca. Bisa agak besar lagi. Ya, oke, ya. Ya. Aduh, susah. Ya. Lambat. Ya, coba naik lagi, turun lagi Mas. Aduh. Kenapa? Coba kembali ke atas. Ya, kenapa ada tahap perkecambahan? Maksudnya apa? Ini nih, tahap perkecambahan. Maksudnya apa ini? Coba saya baca dulu. Tahap perkecambahan.
Ya, oke. Oh, biji jagung. Oh, ini apa? Isolasi enzim apa ini? Enzim amilase dari ke amilase dari oke. Ya, oke. Aha. Ya, ya, dari kecambah terus ya tahap oke, hmm. Superfosfat selanjutnya sentripius. Oke, terus ya. Ya, yang ketiga, sentripius kedua. Ketiga, pengendapan enzim amilase dari ekstrak menggunakan apa? Menggunakan salting out adalah amonium sulfat. Oke, dengan persentase 20 50. Terus ke bawah dialisis. Ya. Garam dialisis. Terus ke bawah lagi. Ya, turun. Setelah dialisis berikutnya apa? Ya, oke. Karakterisasi. Nah, ini sudah masuk karakterisasi. Artinya sampai dialisis tadi itu sudah semacam akhir permuniannya. Terakhir kan, setelah diendapkan dengan amonium sulfat, pengendapan dengan amonium sulfat itu untuk mengendapkan proteinnya. Lalu setelah diendapkan, sebelum didialisis, saya tidak begitu baca Bapak tadi pada pengendapan. Dan yang sebetulnya yang diendapkan itu adalah proteinnya. Ini yang diendapkan di sini adalah proteinnya atau enzimnya. Nah, setelah pengendapan kan dilakukan tadi dialisis. Yang didialisis, nah ini. Coba turun, coba naik sedikit, naik sedikit. Nah, aduh. Dialisis. Ya, oke. Oke. Yang didialisis itu apa? Hasil pengendapan. Halo? Dilakukan dialisis bertujuan untuk menghilangkan molekul-molekul ion-ion garam ya maksudnya. Menghilangkan ion-ion garam yang dapat mempengaruhi aktivitas enzim. Proses dialisis terjadi berdasarkan prinsip osmosis. Jadi menggunakan membran selofan. yang kamu perlu tambahkan di sini, yang didialisis itu tadi kan pengendapan. Yang diendapkan adalah proteinnya. Nah, setelah mengendapkan, sebetulnya ada sentrifuge kembali lagi di situ. Ada sentrifuge kembali setelah pengendapan, ya, pengendapan di atas. Ya, ini. Setelah pengendapan ini kan endapannya dilarut. Oh ya, ini maksud saya. Jadi disentrifuge dengan kecepatan 2000 rpm itu untuk mendapatkan endapan proteinnya. Kemudian endapannya diperoleh itu dilarutkan kembali dalam buffer fosfat. Inilah yang akan didialisis. Jadi larutan endapan tadi yang diperoleh
dilarutkan kembali dalam buper fosfat, kemudian itu dimasukkan dalam selopan, dimasukkan dalam membran selopan. Nah, didialisis. Ya. Coba Rika Wahyuni, bagaimana proses dialisisnya? Ini dulu sudah pernah dibahas ini dialisis kah? Halo? Halo, Rika Wahyuni atau yang lainnya? Iya, Prof. Pernah dibahas ini dialisis dulu? Pernah ya? Dialisis. Dialisis itu ada dua macam. Ada dialisis biasa, hanya menggunakan air mengalir. Ada juga elektrodialisis. Nah, elektrodialisis itu menggunakan listrik untuk mempercepat pergerakan ion-ion garam ke elektroda sehingga cepat memisah dari larutan garam. Kalau dialisis biasa itu hanya direndam dalam air mengalir. Ya. Nah, setelah dialisis, secara logika kita sudah mendapatkan larutan protein atau larutan enzim. Walaupun sebetulnya larutan protein atau larutan enzim yang diperoleh itu masih bercampur dengan komponen-komponen protein atau enzim lainnya. Nah, tetapi biasanya dalam isolasi enzim biasanya kita tidak menginginkan sampai ke molekul tunggal, sampai ke sampai ke protein tunggal maksudnya. Beda dengan isolasi metabolis sekunder. Kalau isolasi metabolis sekunder itu memang diharapkan diperoleh molekul tunggal karena akan ditentukan struktur molekulnya. Tapi kalau isolasi enzim biasanya tidak. Yang penting dapat enzimnya, kemudian sudah bebas dari pengotor. Nah, itu tidak ada lagi mengharuskan bahwa harus dimurnikan lagi. Ya. Jadi sebetulnya kan amilase yang diperoleh itu bukan satu protein, masih banyak campuran protein lain. Tapi itu dianggap tidak mengganggu sehingga tidak perlu dimurnikan. Kecuali kalau mau mengidentifikasi jenis enzimnya, jenis proteinnya. Kalau misalnya mau menentukan berapa asam amino yang membentuk protein itu, membentuk enzim itu, maka biasanya dilakukan elektroporesis untuk memisahkan komponen-komponen proteinnya lain. Hanya kelemahannya kalau sudah dipisahkan antara komponen-komponen proteinnya lain, biasanya enzimnya menjadi tidak aktif. Karena enzim itu adalah campuran banyak jenis molekul di dalam. Ya. Misalnya, di dalam fermentasi etanol, setelah glikolisis, lalu piruvat yang dihasilkan itu mau difermentasi menjadi etanol, maka alkohol dehidrogenasi yang mengkatalisis perubahan piruvat menjadi etanol bukan suatu enzim tunggal, bukan. Tapi itu banyak sekali enzim banyak sekali protein yang menggabung bekerja secara bersama-sama di situ. Ya, banyak sekali enzim. Jadi, makanya di dalam menyangkut isolasi protein atau enzim,
berbeda dengan isolasi metabolis sekunder. Isolasi metabolis sekunder biasanya diarahkan ke molekul tunggal, tapi kalau enzim steroid tidak. Ya. Yang penting sudah bebas dari komponen-komponen pengotor. Misalnya ini kan menggunakan kecamba jagung ya, apakah tadi? Halo? Apa yang digunakan? Nah, ini. Kecamba jagung. Nah, kan kecamba jagung ini kan kecamba jagungnya di blender, dihancurkan. Nah, tentu di dalam larutan yang kita peroleh ada komponen-komponen dinding sel kecamba jagung. Ada komponen-komponen sel jagung, banyak. Maka itu harus dihilangkan. Makanya tadi diendapkan dengan magnesium amonium sulfat. Amonium sulfat atau magnesium sulfat tadi dipakai? MJ. Halo? Yang dipakai yang mana? Magnesium sulfat atau amonium sulfat? Amonium sulfat, Prof. Amonium sulfat. Amonium sulfat ya, bukan magnesium sulfat. Biasanya menggunakan magnesium sulfat. Ini kamu peroleh dari mana? Ini. Yang umum digunakan magnesium sulfat. Tapi ini menggunakan amonium sulfat. Ya, mungkin sama saja. Ya, sama saja. Tadi ada sumbernya ini kan? Halo? Rika Wayuni? Jurnal kayaknya tuh Pak. Iya Ya. Pak, ada dari skripsi sama jurnal. Oh ya. Ya, yang banyak orang gunakan itu magnesium sulfat. Nah, ini menggunakan amonium sulfat. Ya, ini fungsinya amonium sulfat ini kan untuk menggumpalkan proteinnya. Menggumpalkan protein, sedangkan komponen-komponen pengotor tidak ikut menggumpal. Yang menggumpal hanya protein. Jadi karbohidrat yang ada, lemak yang ada, itu tidak ikut menggumpal. Yang menggumpal hanya protein. Ya. Ada masukan dari teman-temannya yang lain? Halo? Halo, ada masukan dari teman-temannya yang lain? Halo? Halo? Iya Pak. Ada masukan dari teman-teman yang lain? Nah, ini saya amati semua anunya ini. Apa? Audionya. Maaf Prof, mau bertanya Prof. Ya, silakan ya. Kan pertemuan pekan kemarin Prof kan Prof kasih itu yang terakhir, yang pertama itu dialisis dulu Prof, baru pengendapan. Sedangkan yang di sini yang Rika punya Prof, dia pengendapan dulu baru dialisis. Itu enggak, memang salah. Enggak, begini. Yang benar adalah pengendapan dulu. Jadi pemisahan protein dengan komponen pengotor. Ya. Jadi cara pemisahan protein dan komponen pengotor, proteinnya diendapkan. Ya. Yang benar itu, yang benar ini. Diendapkan dulu baru dialisis ya. Dialisis itu adalah tahap terakhir. Tahap terakhir kecuali kalau mau menentukan jenis protein
proteinnya, membentukkan struktur molekul proteinnya, nah itu baru dilanjutkan dengan elektroforesis. Tapi kalau hanya mau melihat aktivitasnya, maka dialisis itu adalah tahap terakhir. Dialisis tahap terakhir, ya. Ya. Boleh? Halo? Nah, kalau tidak ada, kita coba turun ke apa tadi karakterisasinya. Turun ke kata karakterisasinya. Nah, ini. Ya. Karakterisasi satu, pengaruh pH terhadap. Nah, ini berarti nanti ini kan pH-nya yang divariasi, ya. Iya, Pak. pH-nya divariasi, kemudian dilihat aktivitasnya. Oke. Berikutnya di bawah, apalagi pengaruh konsentrasi substrat. Ya, pengaruh konsentrasi substrat. Jadi, apakah makin tinggi konsentrasi substrat, semakin tinggi produk yang terbentuk? Atau apakah semakin tinggi konsentrasi substrat, laju reaksi tinggi pula? Ini. Ya, kenapa dilakukan ini? Karena sifat enzim itu macam-macam. Ada enzim kalau konsentrasi substratnya terlalu tinggi, malah dia menjadi kurang aktif karena substrat bisa menghambat kerjanya. Ya. Maka dipelajari di sini pada konsentrasi berapa enzim ini bekerja secara optimal. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau mau melihat substratnya apa kira-kira? Ini pertanyaan ke semuanya. Substratnya apa? Halo? Ya, apa itu substrat? Amilum, Pak. Amilum. Substrat itu zat yang akan diurai, itu namanya substrat. Atau zat yang akan bereaksi dengan enzim, itu namanya substrat. Ya, jadi kenapa kita mau melihat, kenapa kita mau memvariasi konsentrasi substratnya di sini? Karena saya katakan tadi ada enzim yang kalau substratnya sangat tinggi, dia menjadi tidak aktif karena dia dinonaktifkan oleh substrat. Jadi dia hanya bisa bekerja pada konsentrasi tertentu, maksimal konsentrasi tertentu. Temperatur sudah jelas. Ya, temperatur sudah jelas. Temperatur tinggi biasanya enzim jadi tidak aktif. Temperatur terlalu rendah, enzim juga kurang aktif karena energi kinetiknya rendah. Kalau temperaturnya tinggi, terlalu tinggi, strukturnya yang rusak sehingga hilang aktivitasnya. Ya. Selain yang 3, apalagi masih ada karakterisasi lain di bawah. Cuma 3 saja, Pak, yang kita. Cuma 3. Iya. Cuma 3. Oke. Pengaruh pH, pengaruh suhu, dan pengaruh konsentrasi substrat. Iya. Tidak ada lama ya, tidak ada lama inkubasinya. Tidak ada ya. Nah. Kemarin kita sebut kemarin kasih masuk. Oke. Nah, ke bawah masih ada. Apalagi ke bawah? Sudah tidak ada, Pak. Sampai di sini. Iya. Nah, tidak ada semacam kesimpulannya. Enggak, Pak. Oke. Ya, sudah lumayan. Iya. Oke, terima kasih Rika.
Iya. Yang lain masih ada yang lain yang bersedia? Ada yang lain yang bersedia menampilkan? Ya, tampilkan saja vote-nya kalau tidak ada PPT. Halo? Ada yang lain? Nur Asisa, siap? Halo? Halo, ada yang lain? Aulia Muhammad. Siap, Aulia? Belum, Prof. Apanya belum? Belum siap anunya, makal anunya. Tulisannya. Tur. Jumawati. Siap? Saya Prof, tapi bisa lewat laptop dulu Prof. Masuknya lewat laptop. Masuk. Saya keluar dulu baru masuk lewat Oh, iya. laptop Prof. Iya. Saya tidak bisa Oke, presentasi lewat HP. silakan. Oh, tadi lewat HP kah? Iya Prof, Rika tadi lewat HP. Sebaiknya memang kamu lewat laptop. Kalau HP kan susah dibaca, terlalu kecil. Ya, silakan. Tunggu sebentar Ya, Prof. ditunggu. Halo, belum masuk. Tunggu Prof, baru mau kasih masuk. Saya baru mau kasih masuk presentasinya Prof. Ya. Ya, diperkosa lagi sedikit. Tambah volumenya. Apa? Bukan volumenya. Lagi. Ya, tambah lagi. Oke. Ya. Apa ini? Isolasi uji aktivitas enzim protease dari protease. Kenapa ada isolasi bakteri? Coba turun. Bakteri penghasil protease. Judulnya kan, kalau judulnya di atas, kamu mau mengisolasi dari mana? Dari limbah cair tahu Prof. Dari limbah cair tahu. Kenapa di bawah ada isolasi bakteri? Sampel limbah cair, kemudian dilakukan pengenceran untuk ditumbuhkan pada gimana maksudnya nih? Isolasi bakteri. Kalau begini, mestinya judulnya isolasi dan karakterisasi protease dari bakteri apa. Jadi jangan di atas. Jadi pikiran saya tadi coba ke atas ke judulnya. Ini isolasi dan uji aktivitas enzim protease dari limbah cair tahu. Kalau ngomong limbah kan ya mestinya dari limbah diperoleh enzimnya. Bagaimana masuknya nih? Siapa tadi namanya penulisnya? Jumawati Prof. Jumawati. Gimana masuknya nih?
Sebetulnya kamu mau mengisolasi enzim dari mana? Dari bakteri atau dari limbah? Limbah tahu. Kalau dari limbah tahu berarti memang enzimnya kamu peroleh dari limbah itu. Limbah itu yang diekstrak. Limbah itu yang diekstrak. Berarti enzim yang kamu mau peroleh adalah enzim ekstrasel. Kan sama saja tadi dari kecambah jagung. Kecambah jagung. Jadi kamu mengisolasi enzim amilase dari kecambah jagung. Enzim amilase itu dihasilkan oleh kecambah itu. Ya. Nah, sekarang kalau kamu mau mengisolasi judul. Coba judul. Kalau kamu mau mengisolasi enzim protease dari limbah cair tahu, maka mestinya limbah cair tahu itu yang kamu ekstrak untuk mendapatkan enzim itu. Walaupun enzim itu dibuat oleh bakteri yang hidup pada limbah itu. Berarti ini masuknya limbah di sini sudah lebih dari 1 hari dibuang. Atau sudah lebih dari 1 hari terbentuknya. Jadi sudah mulai ada pembusukan. Protease ini kan enzimnya mengurai protein. Protein yang ada dalam limbah tahu itu. Kemudian, tapi bukan berarti limbah tahunya yang menghasilkan protease, tetapi memang bakteri yang hidup dalam limbah itu. Ya. Nah, saya kembali tekankan, kalau kamu mau mengisolasi protease itu dari bakterinya, artinya kamu isolasi dulu bakterinya dari limbah, baru dari bakteri itu diisolasi enzim, maka judulnya jangan begini. Ya, tetapi judulnya mestinya isolasi dan uji aktivitas enzim protease dari bakteri apa namanya? Ya, dari bakteri apa namanya? Ada enggak namanya bakteri yang diisolasi di bawah itu? Coba turun ke isolasi bakteri. Bakteri apa namanya? Ada. Nih. Ada nama bakterinya. Ada, Prof. Tunggu sebentar. Mana bakterinya? Enggak. Begini saja. Enggak apa-apa judulnya seperti di atas tadi. Tidak usah dirubah. Ini jadi dari limbah, jadi tidak ada bakterinya. Tapi jangan kamu isolasi bakteri lagi, enggak usah. Ya. Jadi isolasi bakterinya ini enggak usah ini. Produksi enzimnya juga kamu langsung isolasi dah. Karena memang begini. Itu kan ampas tahu itu kan masuknya limbah tahu ini ampasnya. Ya. Ampas tahu itu masih kaya dengan protein. Sehingga bakteri-bakteri yang akan datang di situ diantaranya bakteri penghasil protease karena kaya protein. Bakteri penghasil mungkin amilase juga ada atau selulase. Ada enggak selulasenya ya? Mungkin tidak ada. Ya, paling mungkin kalau ada amilase. Ya. Bakteri penghasil lipase. Ada. Jadi, sekarang kalau judulnya masih seperti di atas, tidak usah kamu bahas ini isolasi bakterinya. Berarti kamu memang mengisolasi protease itu dari limbah itu. Artinya apa? Langsung kamu mengekstrak enzim dari limbahnya.
tadi limbahnya. Langsung sama dengan anu tadi di atas. Sama dengan yang pertama tadi, siapa tadi namanya pertama? Rika, Prof. Hah? Risma. Risma siapa tadi? Rika. Oh, Rika Wayuni. Sama dengan Rika Wayuni tadi, kan dia langsung mengekstrak enzim dari tongkol jagung. Nah, kamu ini langsung mengekstrak enzim dari limbah tahu. Limbah tahu yang katakanlah sudah bermalam. Kalau ampas tahunya itu baru-baru dibuat, kemungkinan belum terbentuk enzimnya. Bisa. Tapi bisa juga kamu mengisolasi bakteri, dari bakterinya diisolasi enzimnya, diekstrak enzimnya. Nah, kalau begitu judulnya isolasi dan uji bioaktivitas enzim dari bakteri apa? Nah, dari bakteri apa? Kalau belum mengenal jenis bakterinya, bisa juga dari bakteri yang terkandung dalam limbah tahu. Dari bakteri yang terkandung dalam limbah tahu. Jadi sebenarnya banyak judul yang bisa dibuat. Ya. Walaupun produknya sama, hasilnya akan sama. Ya. Bisa dirubah-rubah judul. Ya. Saya kira bagus ini idenya. Hanya itu tadi, jangan keliru memberikan judul. Isolasi bakteri ya, oke. Yang ini kalau ada isolasi bakteri inilah yang kamu kembangkan nanti, tumbuhkan, kemudian pisahkan bakterinya, dari bakteri itulah kamu isolasi enzimnya. Bakteri itulah kamu isolasi enzimnya. Jadi berarti kalau demikian kemungkinan besar enzimnya adalah enzim intrasel. Karena enzim itu ada dua macam. Ada enzim intrasel, ada ekstrasel. Semuanya dibuat dalam sel. Tapi kalau ekstrasel setelah jadi dilempar ke lingkungannya. Dilempar ke lingkungannya. Kalau berarti enzim itu tetap ada dalam sel. Contohnya enzim intrasel, nah enzim-enzim yang yang terlibat dalam glikolisis itu semua enzim intrasel. Karena glikolisis berlangsung dalam sel. Kalau enzim ekstrasel, dia di luar sel, berarti bekerjanya di luar sel. Contoh amilase. Amilase itu termasuk enzim ekstrasel, ya, karena dia digunakan di luar sel. Jadi bagus idenya ini. Ini perlu coba dilakukan dengan menumbuhkannya, memperbanyak bakterinya dalam media cair, kemudian nanti masuk media produksi pekerja dan ya larutan hasil produksi enzim protease di sentrifuge selama 10 menit. Ini untuk menghilangkan pengotor ya. Kemudian setelah disentrifuge diapakan? Coba turun. Apa itu judul kecil? Tahap pemurnian. Nah, ini kalau tahap pemurnian ini kan pengendapan, sentrifuge, kemudian dialisis. Ya sama saja kan dengan Rika tadi. Dialisis. Nah,
Dialisis ini adalah tahap terakhir. Tinggal di bawah adalah karakterisasinya. Ya, karakterisasinya atau uji bioaktivitas. Oke. Ya. Saya kira bagus. Hanya tadi itu nanti di atas ya. Kamu perjelas mau judulnya seperti apa. Ya. Ya, Prof. Ya. Udah bagus. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Yang lain? Saya, Prof. Siapa saya? Siapa saya? Janet. Oh, Janet teh. Ya. Besarnya itu anaknya Janet teh kuliah digendong. Boneka, Oh, Prof. boneka. Wah, aku kira anaknya. Janet teh, silakan Janet teh. Prof, ada aku bikin PPT-nya, Prof, tapi nggak tahu ya PPT atau makalahnya, Prof. Atau wordnya. Kalau ada PPT-nya bagus, kalau ada PPT-nya. Kan kalau ada PPT-nya langkah-langkahnya di situ jelas kan. Itulah PPT ringkas tapi bisa memberi gambaran. Coba ditampilkan PPT-nya. Coba Janet, silakan. Halo Janet. Halo Janet, mana? Halo. Ya, yo, kenapa putus hubungan dengan Janet teh? Halo, Prof. Maaf. Aduh. Kenapa terlalu ribut Janet? Nggak nyala mic di laptop. Hah? Nggak nyala mic. Oh, enggak. Tapi kedengaran suaranya hanya bergelombang sehingga mengganggu, kurang jelas. Kedengaran sih suaranya hanya bergelombang. Halo? Yang lain ada yang bisa? Kalau susah, apa namanya? Ada yang lain? Saya, Prof. Ya, silakan Nurdia Hasma. Ya. Silakan. Apa ini? Kasih besar lagi Nurdia. Berbesar lagi. Isolasi pemulihan uji bioaktivitas lipase dari dedak padi. Padi. Ada ya di lipasenya ya. Apa ini? Isolasi. Ekstrak enzim lipase. Dedak itu yang mana? Kulitnya itu atau yang mana? Yang kulitnya padi, Prof. Kalau sudah di dalam proses pabrik, Prof. Ya, Pabrik. kulit kasar yang di luar itu atau yang mana? Kalau tidak salah, Prof, kulit kasarnya. Itu dedak. Ada enggak lipase? Lipase kan pengurai lipid. Jadi kalau dedak padi itu mengandung lipid, ada lipasenya. Kalau tidak ada lipidnya, berarti lipasenya juga tidak ada. Kalau yang kulit kasarnya itu dedak padi. Ya mungkin itu. Cari dulu pengertian yang mana yang dimaksud dedak. Apakah dedaknya itu yang kulit kasarnya atau yang biasa dibilang apa istilahnya mahkotanya. Ada yang calon kalau misalnya padi itu berkecambah,
kecambahnya itu tumbuh dari situ. Ada yang kecil, warna agak coklat. Apakah itu masuknya? Kalau kulit kasarnya yang kasar itu, yang terbuang, kayaknya bukan itu. Tidak akan. Ya, kalaupun ada lemaknya mungkin sangat sedikit lemak di situ. Tapi bagaimanakah? Coba kembali ke latar belakangmu di atas. Dari apa ya? Apa yang dimaksud dengan deda itu? Penggunaan enzim di bidang bioteknologi semakin berkembang pesat oleh karena itu. Ya. Peran penting banyak digunakan sebagai biokatalisator di bidang industri adalah enzim lipase. Banyak penemuan baru dalam enzim lipase. Sebagai dimanfaatkan dalam berbagai bidang industri, umumnya merupakan enzim lipase mikrobial seperti Bacillus, Aspergillus oryzae. Tetapi dalam penggunaan mana yang mengatakan dari enzim lipase terhadap tumbuhan memiliki keunggulan itu proses relasi enzim relatif lebih mudah dan mengungkap. Pula salah satu jenis lipase terdapat di dalam tumbuhan adalah lipase dedak padi. Ini ada dedak padinya. Kita mau tahu ini yang mana dedak padinya itu. Coba turun lagi. Turun ke bawah. Turun lagi ke halaman 5. Hanya sampai situ, Ji, Prof. Oh, sampai situ, Ji. Harus jelas dedak padi itu yang mana. Apakah dedak padi? Kan kalau saya tidak salah, dedak padi ini juga digunakan sebagai pakan ternak ya, kalau tidak salah ya. Nah, kan ayat Yang hasil proses limbah pabrik, Prof. Kalau sudah makanya kan ada itu yang langsung dibakar orang, itu yang kulit kasarnya. Kalau saya tidak salah, ada lagi yang memisah, itu yang dijadikan pakan ternak. Jadi bukan yang kasar, bukan yang kulit luar. Bukan yang kulit luar. Kan ada dua tahapan kalau nggak salah di pabrik beras itu. Tahap pertama pembuangan kulit kasarnya. Tahap buangan kulit ari. Nah, pada saat dibuang kulit arinya, ada yang lepas dari yang saya bilang tadi itu yang namanya lembaga. Kayaknya itulah yang dimaksud dengan dedak padi. Dedaknya. Iya, yang kasar di luar, ya toh? Nah, itu sekam, betul. Itu sekam. Itu bukan dedak. Nah, itu sekam. Jadi bukan itu. Yang dedaknya itu yang diperoleh pada saat proses selanjutnya setelah pembuangan sekam. Pembuangan sekam ya. Nah, jadi harus dipahami itu. Nah, jangan nanti kamu pakai sekam, tidak ada, rendah sekali kalau ada lemak di situ. Nah, jadi itu yang di lembaga, itu yang keluar pada saat pemutihan, pembuangan kulit arinya. Pembuangan kulit ari, ada itu. Nah, itu
banyak manfaatnya itu, di samping untuk memperoleh enzim lipase, juga sebagai pakan ternak. Bahkan Pak Mariono itu penelitiannya, penelitian disertasinya di UNAS, di S3-nya itu dia kalau tidak salah dia mau memproduksi obat gula menggunakan itu. Dia dapat itu. Ya. Jadi gitu diperjelas. Iya, Prof. Jelas ya. Oke. Tentu tahapannya ke bawah akan sama saja yang mau di atas sebelumnya toh. Tahapannya Iya, sama Ji. ekstraksi, pengendapan, kemudian dialisis. Sesudah itu lalu dilakukan karakterisasi termasuk uji bioaktivitas. Sama ya? Iya, sama Ji, Prof. Oke. Ya, saya kira cukup tiga orang presentasi atau 4? 3 ya? 3. 3 orang, Prof. Saya harapkan itu makalah yang dibuat semua di store ke saya lewat apa Pak ini ya? Lewat WA atau lewat email? Kalau lewat email, Prof. Lewat email, lewat WA saja ya? Iya, Prof. Iya, Prof. Lewat WA masing-masing kirim. Kemudian yang belum presentasi hari ini dibuat PPT-nya, usahakan presentasi. Jadi coba saya dulu yang presentasi hari ini. Tadi pertama Rika Wayunia. Iya, Pak. Rika Wayuni, kemudian yang kedua siapa? Jumawati, Prof. Jumawati. Sebentar. Jumawati. Kemudian yang ketiga siapa? Siti Nurdia Hasma, Prof. Siti Nurdia Hasma. Yang terakhir? 3 Ji, Prof. Oh, 3 Ji. Oh ya, masalah suaranya dia, masalah audionya. Oke. Iya, Prof. 3 Ji. Jadi disiapkan PPT-nya, kemudian minggu depan kembali presentasi. Tetapi yang kamu kirim juga usahakan bagus, ya, usahakan bagus, karena di samping presentasinya, saya juga lakukan penilaian di makalah yang kamu kirim. Di samping nanti mungkin ada ujian akhirnya. Saya kira sampai di situ dulu. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di mana Coach Cak? Login ya.